Papa di rumah sekarang yang kedua. Saya mau minta testimoni. Kalau tadi sudah diberikan testimoni oleh Mama Safa tentang bagaimana selama COVID kita libur sekolah ya. Libur sekolah ini saya tadi sudah banyak berbicara. Sekarang saya ingin juga mendengar nih dari mamanya Barik. Ya, hari ini kita mumpung lagi ada kesempatan ketemu. Mama, kita mau ngobrol sebentar ya. Yang pertama, menurut Mama bagaimana gini, saat ini kan ibu guru fungsinya dipindahkan ke Mama nih di rumah ya. Bagaimana rasanya Mama menjadi ibu guru dalam tanda kutip? Gimana ya, ternyata cukup sulit juga ya. Nggak kebayang ya gimana guru yang tiap hari ya ngadepin sama anak apa yang tadi tuh anak yang bervariasi ya itunya ya, sifatnya. Aku udah baru sehari 2 hari aja, ya Allah, ternyata sulit banget jadi guru. Kalau ini apa tuh namanya teh, baru kerasa deh gimana gitu, merasakan. Berarti hikmahnya, ada hikmahnya ya, hikmahnya yang semua. jadi semua yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmahnya. Iya. Salah satu hikmah yang diperoleh orang tua mungkin bisa merasakan bagaimana kesulitan ibu guru Iya. dalam menangani anak-anak di sekolah ya. Karena memang baru kali ini merasakan. Baru ya, misalkan ya anak-anak udah banyak ya yang sekolah di sini, Iya. tapi ketika harus mengambil alih fungsi itu lumayan berat ya. Iya. Tapi yang berikutnya, yang kedua, tugas yang kita berikan itu kan kita selalu berikan dalam bentuk video. Kenapa dalam bentuk video? Supaya anak-anak bisa berinteraksi. Jadi sepertinya ibu guru interaksi ya dengan anak-anak, itu kan berikan instruksi. Nah, tugas-tugas yang diberikan itu kan kita tetap mengacu kepada 6 aspek perkembangan ya. Dari mulai nilai ilmu moralnya, bahasanya, kognitifnya gitu kan. Kognitif itu kan contohnya ada cara berpikir ya, bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang tidak umum. Kemudian misalnya dari motorik kasarnya, motorik halusnya ya. Terus kemudian juga dari nilai sosial emosionalnya. Sosial emosionalnya juga kita berikan ini loh, kita masukkan juga, karena di situ bagaimana anak bisa bersabar nggak menyelesaikan tugas yang diberikan ibu guru. Nah, menurut Mama, apa yang sudah kita berikan ke rumah itu, tugas-tugas itu, apakah bisa menstimulasi perkembangan anak yang tadi saya sebutkan tadi ya, dari mulai agamanya, terus kemudian sosial emosionalnya, fisik motoriknya, sudah bisa belum itu dipakai untuk menstimulus yang tadi? Alhamdulillah udah, iya Bu, udah kerasa bisa. Jadi kita dengan tugas-tugas dari Bu Guru bisa membimbing anak belajar. Ya, anak juga mau ya melakukan ya. Anak itu kan tidak selalu dibantu dong. Iya. Ya, jadi kita biasakan juga untuk menyelesaikan. Orang tua memang harus mendampingi. Iya, ya, karena mendampingi karena dia memang orang tua itu menggantikan fungsi ibu guru ya, mendampingi, tapi tidak terlalu banyak dibantu ya. Karena kita ingin juga muncul tuh nilai sosial emosionalnya. Salah satunya misalnya tanggung jawab dia menyelesaikan tugas itu. Terus yang kedua juga mungkin dalam sabar, tekun, telaten ya. Jadi menurut Mama sudah cukup ya mewakili tadi 6 aspek tadi ya, tugas-tugas yang kita berikan ya. Kemudian yang kedua, dengan bahan-bahan yang sering kita suruh siapkan nih, Mama bisa menyiapkan ini, menyiapkan itu, apakah Mama merasa itu memberatkan? Enggak kok, bahan-bahannya ada di rumah. Iya. Misalnya apa yang? Misalkan dari kertas itu ya, kertas berwarna itu, terus dari bahan batik itu, ya kan kita cari yang ada di rumah, kita gunakan yang ada di rumah. Oke, jadi berarti tidak memberatkan ya. Mau dicatat bahwa kami juga memang itu sudah menjadi pertimbangan kami juga ketika memberikan tugas, jangan sampai memberatkan orang tua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga yang berapa ya, udah banyak juga nih. Bagaimana perasaan anak-anak ketika dia di rumah terus? Awal-awal mereka senang ya di rumah ya, tapi pas sudah kesini-sini mereka merasa bosan ya, pengen ke sekolah ya, karena mungkin kelamaan gitu ya. Apa yang dia rindukan di sekolah? Rindu sama bu guru, sama teman-teman, iya. Iya ya, karena memang pasti anak-anak itu sosialisasinya dan lebih banyak di sekolah. Iya. Kenapa anak-anak memang sosialisasi itu banyak di sekolah? Karena di sekolah itu mereka itu adalah seumur, setaraf ya. Kalau di rumah kan kita tidak menjamin ya dia bisa main dengan anak-anak yang seumuran ya. Karena itulah fungsinya Mama Papa menyekolahkan anak-anak TK-nya, usia TK dulu. Sementara anak-anak itu adalah salah satunya adalah mengajarkan dia beradaptasi
beradaptasi atau bersosialisasi dengan Dengan lingkungan seusia. di luar rumah, tapi dengan seusianya, karena memang itu harus dijaga. Karena kalau kita membiarkan dia keluar beradaptasi atau bersosialisasi dengan anak yang usianya jauh di atas dia, kita mengkhawatirkan berbagai hal yang negatif ya. Kemudian tadi udah kami sampaikan tabungannya untuk apa? Untuk keperluan si anak. Untuk anak buat apa? Ya buat itu ya, ntar kalau buat keperluan sekolahnya. Oh ya, jadi Karena memang nyisihan uang itu buat bantu-bantu gitu buat ya. keperluannya. Ya, jadi tabungan hari ini diambil untuk membantu keperluan masuk sekolah, karena Iya. sebentar lagi nih tanggal 8 Juni kita sudah mulai pendaftaran, jadi bisa jadi bekal ya. Jadi alhamdulillah ya sudah bisa diambil uangnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian puasanya gimana? Alhamdulillah kalau pas hari pertama dia nyampe jam 11 tuh. Hmm. Aku udah ini aja, oh, ini kok sulit ya ngajarin. Taunya pas besokannya karena lihat dari temen-temennya pada nyampe maghrib, akhirnya dia semangat puasa. Akhirnya hari kedua sampai sekarang udah sampai maghrib. Oh, hebat. Ya tapi sebenarnya gini, kami juga sebagai gurunya ya tidak berekspektasi terlalu tinggi ya sama anak-anak, karena kan memang dia masih usianya juga masih 5 tahun kan ya. Tapi memang yang perlu kita ajarkan adalah satu nilai agama moralnya ya. Iya. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mau menjalankan perintahnya. Jadi nggak apa-apa misalnya hari ini sampai jam 10 sampai jam 11, besok sampai jam 1, sampai akhirnya dia bisa ke maghrib ya, itu alhamdulillah. Itu berarti dia mendapatkan motivasi dari luar ya, berarti Iya. ya dari Iya, luar ya. karena lihat temen-temennya Lihat sampai maghrib, temen-temennya. akhirnya dia semangat. Kemudian motivasi dari dalam rumah apa yang mama berikan ke dia kalau dia sampai maghrib nanti umi apa gitu? Ada nggak? Kalau enggak sih, cuma kalau ini dia mungkin lihat ya kakak-kakaknya apa, jadi dia ikutan termotivasi gitu. Jadi nggak ada iming-iming ya? Nggak ada iming-iming. Kalau Aku sampai kasih maghrib? ini Enggak. Oh iya. karena memang dibiasakan dari dirinya sendiri gitu. Oh iya, hebat berarti ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita bisa memotivasi. Nanti misalnya boleh juga tuh sekali-kali supaya dia senang. Misalnya ketika misalnya mau buka atau misalnya kan kadang-kadang ada ya misalnya ngasih uang 5.000, kasih juga dulu kita masuk saya dulu. Jadi sogok 2.000 sampai 4.000 semangat gitu kan. Tapi misalkan gini bisa juga misalnya ketika memotivasi dia itu berarti sampai maghrib biasanya nanti buka mau dibikinin apa sama Umi. Boleh juga seperti itu, masakan kesayangan, kesenangannya ya, masakan kesenangannya dia supaya tambah semangat. Oke, kemudian saya juga minta masukan selama kita dari tanggal 18 Maret ya, kita dirumahkan ya anak-anak, tugas-tugas kita berikan, apakah itu sudah cukup menstimulus anak kita dengan 6 aspek tadi atau masih kurang? Atau masalahnya gini deh, kita kan tugas hanya 1 minggu hanya 1 kali ya, 1 kali diberikan, paling kita ada 2 atau 3 tugas. Apakah itu sudah cukup menurut mama untuk mengisi belajarnya anak? Udah cukup. Sudah cukup ya, oke. Kemudian saya minta masukan nih, jadi jangan yang bagus-bagusnya aja ya, kita juga minta masukan atau kritik atau saran dari mama ya. Ini mama Barik nih, apa masukan untuk kita, karena kita kalau nggak diberikan masukan, diberikan kritik, kita tidak bisa evaluasi. Jadi mohon apa masukannya untuk kamu? Ya. Bingung kalau ini. Ini udah lama nih, udah berapa nih anaknya di sini? Udah 4 generasi. Udah 4 generasi, kalau misalnya dia punya anak lagi jangan di sini. Udah ini cukup. Udah cukup berarti ya, alumninya cukup sampai di Bali. Apa masukannya, sarannya, apa saran deh atau apalah yang umum aja lah, misalnya ini sekolah harus gimana gitu. Apa ya? Kalau ditanya itu saya bingung. Lebih sabar aja kan sama anak ya. Ya deh, lebih sabar aja. Karena anak-anak kan gitu. Lebih sabar, lebih istiqomah ya Iya. sama anak-anak, insya Allah itu ya. Dan saya juga dalam kesempatan ini mohon maaf juga ya kalau misalnya selama mengirimkan tugas anak-anak mungkin ada hal yang membebani. Oh ya, kalau pulsa kuota gitu itu kan banyak dikeluhkan orang tua nih ya. Sampai kemarin juga ada sampai dari Mendikbud melarang guru PAUD itu kirim tugas kadang memberatkan. Yang pertama memberatkan tidak tuh? Iya, kalau kuota itu karena ini loh Bu, HP tuh aku kan HP-nya kan memang gantian ya. Nah itu yang bikin
kita sulit buat langsung ngerjain tugas itu karena Gantian siapa nih? kan ada yang kakaknya kan pegang satu tuh buat berdua yang di MTS itu. Nah, udah gitu, nah mungkin karena kebanyakan tugas jadi error tuh HP-nya. Nah akhirnya dia lari ke HP Uminya. Nah HP Uminya itu kan dipakai anak Raki itu yang SD sama yang TK ya, otomatis jadi 4 orang tuh masuk, jadi pakai tugas itu HP jadi buat Nah, berempat itu. sebenarnya di sini kalau saya simpulkan yang memberatkan itu sebenarnya bukan tugas TK-nya ya kayaknya mah. Iya Tugas memang dari iya, MTS iya, kakaknya ya. dari itu jadi banyak kan yang jadi bikin kita. Dari sini juga ini juga kita ingin klarifikasi juga ya bahwa kami guru PAUD coba kirim tugas itu cuma seminggu satu Iya, kali. satu kali jadi bisa dikerjainnya kadang berapa dalam Iya, seminggu dalam itu seminggu kita itu tuntut ya. ya. Jadi kami tidak pernah bermaksud memberatkan orang tua, yang memberatkan itu bukan tingkat TK atau Pak. Ya karena itu karena yang banyak anak seperti saya itu yang ada banyak kakak-kakaknya mengeluh gitu ya. Kalau yang cuma satu anaknya TK aja nyantai aja Nyantai ya. karena memang satu kali tugas Satu dalam kali seminggu tugas. kita bisa selama seminggu itu. Jadi kami juga ingin dituntut. memberikan klarifikasi kepada kementerian, kepada dinas pendidikan bahwa kami tidak pernah bermaksud memberatkan orang tua di dalam memberikan tugas-tugas. Karena yang kalau yang berat itu memang itu tadi klarifikasinya adalah bahwa ketika dia punya kakak-kakak yang harus Iya. juga Jadi bukan satu difasilitasi, aja, ya, iya. difasilitasi. Yang banyak mengeluh memang itu Bu, yang banyak anak ya. Ya, yang minta Kalau baca yang ya. cuma di TK aja, baru di TK aja sih santai Iya, aja kayak tadi gitu. juga Nah, yang pertama kan Mama Sapa ya, baru satu jadi tuh, iya. memang tidak banyak kesulitan. Oke, terima kasih Mama untuk testimoninya. Kita minta juga nanti dukungannya bulan sekolah kita makin maju, guru-guru Iya, masih amin. tujuh guru juga tetap istiqomah. Kita bisa meningkatkan pendidikan anak usia dini. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.